Pernah nggak dengan pengalaman itu adalah guru yang paling paling terbaik, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada gunanya kita pintar, tidak ada gunanya kita baik dalam hal otak. Bukan berarti misalnya kakak mengatakan kalau pintar itu salah, bukan. Tapi kita pintar, tapi kita juga berkarakter yang baik, beretika yang baik. Ngerti kan? Kita pintar, memang kita harus pintar, tapi kita juga harus lebih menekankan karakter yang baik dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, yang pertama kali dilihat orang lain adalah hal yang ada di diri kita, karakter yang ada di diri kita, ya kan? Jadi adik kakak, mohon ke kakak, berharap adik kakak ini dapat menekankan karakter yang ada di dirinya masing-masing, dapat menonjolkan karakter yang ada di dirinya masing-masing di lingkungan manapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan. Oke? Jadi selanjutnya mengenai peran pendidikan karakter akan dijelaskan oleh Kak Rani. Nah, tadi Kak Muslimah sudah menjelaskan apa aja pengertian dari pendidikan karakter. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ada peran dari pendidikan karakter ini. Nah, peran pendidikan karakter ini memang sangat penting dalam diri kita sebagai seorang anak, ya, terutama dalam membentuk karakter kita, kualitas kejujuran kita, empati, dan juga sopan santun yang ada dalam diri kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Rasvina tadi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan peran di rumah, peran di lingkungan sekitar, dan juga peran di gereja. Karena ini berbeda-beda. Walaupun ini tentang pendidikan karakter, tapi karakter dari diri kita itu mau berbeda-beda. Seperti di rumah, beda juga dengan karakter kita buat kayak mana. Di lingkungan masyarakat kita, berbeda juga kita buat bagaimana. Dan di gereja juga, berbeda juga pastinya kita buat. Nah, di dalam peran pendidikan di sekolah ini, yang pertama itu ada kurikulum yang terintegrasi. Nah, apa itu artinya? Sekolah menyediakan kurikulum yang mengintegrasi pendidikan karakter dari seorang anak. Salah satunya itu ada mata pelajaran dan juga nilai kejujuran dan juga tanggung jawab dari seorang siswa. Pasti kalau kalian sebelum belajar itu gurunya sudah menyiapkan materi apa yang perlu diajarkan oleh gurunya untuk muridnya. Nah, disitulah nanti dinilai bagaimana sikap kalian dalam menyikapi atau menerima materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan juga guru pasti menilai sikap kalian itu bagaimana kalau di kelas. Apakah kalian bermain-main? Apakah kalian fokusnya ke HP aja? Apakah kalian fokusnya ke bercerita dengan sesama kalian? Itu bakalan dinilai. Itu bakalan dinilai semua, dirangkum. Makanya ada dibuat nilai akhir semester. Nilai akhir apa? Semester. Nilai akhir semester. Semua dirangkum itu, mulai dari etika kalian, tugas-tugas kalian udah selesai apa belum, rajin apa tidaknya di kelas, sopan santunnya ada apa tidak, itu pasti dinilai. Tanpa kita ketahui itu dinilai. Nah, yang kedua, lingkungan sosial yang mendukung. Di sekolah itu banyak berbeda-beda. Ada nanti dia yang high class-nya berbeda dengan ini, high class berbeda dengan itu. Ya kan? Ada yang disebut dengan kata geng. Ya kan? Geng. Geng itu per kelas. Ini gengnya geng bully. Gengnya ini geng baik, ini geng mawar, geng ini gitu. Tetapi dikatakan dengan lingkungan sosial yang mendukung, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Walaupun dia sudah membuli kita, walaupun dia sudah menyakiti hati kita. Ingat apa yang disampaikan Tuhan, kasihilah sesamamu, walaupun itu musuhmu. Jadi jangan pernah menganggap orang itu semua sama sikapnya. No, itu tidak sama, berbeda-beda. Kalau orang lain tidak bisa, kita
yang harus bisa. Kalau dia tidak bisa kita ajak, ya udah setidaknya kita sudah mengajak dia untuk menjadi teman kita. Jangan kita musuhi dia karena dia udahlah, nggak usah lah kita temani dia, nggak satu circle, nggak satu friend sama kita, nggak kayak gitu konsepnya, nggak kayak gitu. Sekarang banyak dia anak sekolah kayak gitu, Miss tahu itu, kakak tahu itu, banyak itu di sekolah. Makanya kalau misalnya orang lain tidak mau berbaikan sama orang lain itu juga, kalau kita tidak bisa, dia harus dimana dari kita. Kita tidak bisa menjadi yang terbaik, ya udah, pasrahkannya sama Tuhan, berdoa. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Kalau memang kalian tidak bisa untuk menjadi dekat kepada mereka, seperti itu. Dan yang ketiga, mencontoh dari guru dan staf. Nah, kita juga bisa mencontoh perilaku nakal kita dari guru kita. Iya kan? Terkadang adanya yang murid-murid ini bilang, kalau di sekolah itu aja bisa terlambat, masa aku nggak bisa terlambat? Sering ya kan? Sering. Jangan pernah sekali-sekali. Kalau memang kita udah tahu itu buruk, ya nggak perlu kita lakukan hal yang buruk itu. Karena istilahnya gini, guru itu selalu benar kalau misalnya di sekolah ya, tapi kalau di rumah mama kita selalu benar. Nah, kalau di istilahnya perhubungan cinta-cintaan itu wanita selalu benar. Iya kan? Tidak ada karena kata kasarnya perempuan itu selalu salah. Enggak, perempuan ada katanya benar itu selalu. Begitu juga di sekolah. Kalau kalian melawan guru kalian, otomatis kalian nanti dimarahi kan? Ada kalian dibilang, oh iya, maaf ya nak, itu terlambat. Mana ada sekitar. Yang pertama itu ada teladan orang tua. Lingkungan sekitar itu bisa di masyarakat, bisa di rumah kita. Ingat, teladan orang tua adalah pelajaran yang paling pertama dan kunci utama kita sebagai seorang anak. Sebelum kita masuk sekolah, kita belajar dari siapa? Orang tua. Orang tua. Kita belajar sopan santun, empati, terus berkata jujur, baik. Itu dari siapa? Dari orang tua. Nggak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke dalam dosa. Tidak ada. Kalau ada itu, jangan pernah berpikir seperti itu. Ingat, orang tua yang membesarkan, mendidik, melahirkan. Jangan cuma karena kesalahan secuil kalian bisa kalian sudah menganggap orang tua kalian itu jahat. Jangan pernah. Jangan cuma karena kau dibentak sama orang tua langsung kau bilang, gak mamaku lagi kau, gak bapakku lagi kau. Jangan pernah berkata seperti itu. Tuhan aja sangat mencintai Bunda Maria kan, walaupun Bunda Maria itu seorang perawan dulunya. Kalau bisa dikatakan kalau di dalam ini cuma anak angkat dari Tuhan Yesus, itulah istilahnya. Tapi dia mencintai. Sama halnya dengan wanita-wanita yang menangis waktu dia disalibkan. Dia menyayangi, walaupun itu tidak ibunya sendiri. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tengok yang lebih tua, ada yang perlu dibantu inang, ditanya sopan. Dalam bahasa itu kita harus memilah-milih kata. Apakah ini sudah bagus kita untuk mengucapkan, ngomong seperti itu. Dan pembentukan kebiasaan yang baik. Dari rumah kita sudah dibiasakan untuk berbuat baik, ya kan? Di rumah. Kalau misalnya kita dibilang baik-baik di sekolah ya, baik-baik di sekolah ya Bu, ya apa? Selalu ditanyakan, selalu dibilang kayak gitu. Tapi di sekolah atau di mana-mana, kalian otak-otak, kan kalian itu. Kalian sepak-sepak, itulah yang berbuat baik yang disampaikan orang tua. Pernah kalian tengok orang tua kalian menotak orang tua yang lain? Pernah? Enggak kan? Orang tua selalu memberikan karakter yang baik. Tidak mungkin ada orang tua yang memberikan anaknya karakter yang jahat. Tidak ada. Sejak dini sudah dibina karakter kalian. Makanya dibilang orang tua adalah pendidik paling utama.
dan lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan terhadap seseorang yang menghargai kita. Kita kayak mana ya kakak bilang ya? Kita mengakui lah istilahnya. Kalau misalnya orang sudah baik sama kita, kita terima. Jangan kurang ini, kurang, tolonglah, dikit lagi. Kalau misalnya dikasih makanan, cuma ini yang kau kasih sama aku. Ya kita hargai sesuatu yang pemberian yang diberikan oleh seorang itu kita hargai, walaupun itu cuma sedikit. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian misalnya memberikan sesuatu kepada orang, terus gak dihargai, otomatis kan sakit hati kalian. Begitulah yang dirasakan oleh teman kalian kalau kalian lakukan seperti itu. Jadi saling menghargai, ada saling tukar menukar, seperti itu. Nah, dan yang untuk yang terakhir di gereja, yang pertama itu ada pembelajaran nilai-nilai agama. Seperti apa sih pembelajaran nilai-nilai agama itu? Dengan mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, ya kan? Terus mendengarkan cerita-cerita tentang kisah-kisah yang ada di Alkitab atau cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dan yang paling utama itu adalah berdoa. Itu adalah nilai-nilai agama. Kalau misalnya kakak tanya, kalian akuinya Tuhan di dalam hati kalian? Kalian akuinya? Harus diakui. Tuhan rela mati di kayu salib cuma menebus dosa manusia. Rela kalian mati di kayu salib cuma menebus dosanya si Happy? Kau bunga? Rela kau? Enggak kan? Tuhan rela demi manusia yang munafik kita ini. Jadi harus terlintas di pikiran kita ini. Oh, berarti hal ini tidak bisa kulakukan. Gitu loh. Itu akan menjadi kesombongan diri kita sendiri. Itu akan membuat karakter kita menjadi sombong, iri, terus mau menang sendiri. Jadi karakter yang kita bina dari sekolah minggu hilang cuma gara-gara hal yang sekecil itu. Dan yang kedua, komunitas yang mendukung. Seperti apa sih? Ya remaja, ya kan? Selesai nanti dari remaja, nah kosong, ya kan? Diikuti semua, jangan sampai putus komunitas itu. Supaya meningkatkan iman yang ada dalam diri kita. Supaya iman yang dalam diri kita membentuk karakter kita menjadi kokoh. Supaya nggak goyah lagi kalau diganggu-ganggu sama simbolis. Nah, yang untuk yang terakhir, pembinaan rohani. Biasanya itu kita buat setiap hari Minggu atau hari Sabtu, ibadah kan? Ibadah singkat PA sebelum latihan KOR. Itu membimbing kita supaya menjadi yang lebih baik lagi, menumbuhkan iman kita supaya lebih kuat lagi. Itu adalah pembinaan karakter, supaya karakter yang dalam diri kita itu yang mulai dari pagi sudah digoyahkan dan malamnya kembali diutuhkan oleh khotbah yang disampaikan oleh pendeta ataupun sintua. Saya akan menyampaikan manfaat penting bagi remaja, manfaat pendidikan karakter bagi remaja di masa ini. Pertama, pembentukan kepribadian. Pendidikan karakter membantu remaja mengembangkan kepribadian yang kuat dan positif, nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. Yang tadi dijelasin oleh kakak sebelumnya, kita sebagai remaja harus bisa bertanggung jawab dalam hal misalnya di sekolah kita ada disuruh mengerjakan PR, terus disuruh gurunya minggu depan untuk dikumpulkan, tetapi kita tidak mengumpulkan, itu tidak bertanggung jawab. Jadi tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, kejujuran. Misalnya kita sebagai remaja Kristen di sini pasti semuanya pernah berbohong, gak ada yang pernah berbohong, semuanya pernah berbohong. Jadi sebagai remaja Kristen kita dituntut untuk jangan berbohong lah, biar kita tidak dosa. Soalnya remaja sekarang banyak yang sering berbohong. Kemudian yang kedua ada pengendalian diri. Pengendalian diri itu misalnya seperti
menahan emosi kita sebagai remaja, apalagi di umur kita yang sekarang sering emosi lah, susah kita untuk mengendalikan emosi, gampang marah terhadap sesama, gampang emosi, jadi bisa mengendalikan diri. Kemudian yang ketiga, moral dan etika. Jadi juga sudah dijelaskan moral dan etika. Remaja pada saat ini sedikit yang memiliki moral dan etika, apalagi untuk saling menghargai, saling menghormati. Kayak tadi kakak-kakaknya sudah menjelaskan di depan dan mengambil berkali-kali, tetapi di belakang masih ada yang menafsir sampai sekarang juga sudah menafsir. Tidak didengarkan apa yang dijelaskan. Itu memang tidak memiliki moral dan etika, tidak menghormati, tidak menghargai. Kemudian etika dan moral itu bukan cuma itu aja, misalnya menghormati orang tua, menghargai sesama, dan saling tolong menolong. Kemudian selanjutnya mengurangi perilaku negatif, contohnya itu melakukan pembulian, misalnya di sekolah kita memiliki teman yang berbeda warna kulit, dibully lah, diejek-ejek, kamu warna kulitnya hitam, saya warna kulitnya putih, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian kayak misalnya rambutnya keriting, jadi temenin, kalau kita ada lurus, kita diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai, apapun perbedaannya, tidak mengejek-ejek satu sama lain. Kemudian mengurangi perilaku negatif itu bisa kita contohkan kenakalan remaja. Contohnya perilaku bebas, kita masih remaja, sebentar lagi dewasa. Kalau kita udah salah pergaulan remaja, kita pas beranjak ke dewasa, kita bakal hancur. Kita bakal hancur karena pergaulan bebas dan sampailah salah memilih teman. Kayak misalnya teman ini negatif nih, jangan boleh berteman tapi yang diikuti yang negatif. Kalau dia memberikan hal yang positif, kita ikuti, kita ambil, nggak apa-apa. Nah, semuanya orang jahat itu negatif, ada positifnya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nisya. Oke, baik, di sini saya ambil bagian kesimpulan. Nah, tadi kita kan udah banyak mendengarkan dari pengertian dari kakak Ika, dari kakak Lani, dan Bang Kevin. Coba dong bagian belakang. Tadi sebelumnya nih, sebelum Abang Kevin menerangkan juga, nanti pas saya maju, pas saya ngomong, saya mau dulu bagian belakang. Apa yang bisa kalian dapat dari panjangnya ngomong-ngomong kakak dan abang-abang ini? Coba, ada yang bisa? Coba dulu. Dari tadi saya lihat yang pakai baju putih itu, terus pokoknya bagian situ. Apa bang yang bisa kamu dapat dari materi kita ini lah? Apa coba? Kalau misalnya kamu nggak bisa jawab, berarti kamu menganggap kami sampah gitu. Kamu menganggap kami kayak radio besar gitu. Coba apa bang? Bisa? Sedikit aja, nggak usah panjang. Apalagi kalau misalnya orang normal yang dia mau panjang menceritakan abang ini, kalau kita dengarkan pasti ada dia yang menceritakan. Kalau misalnya nggak tidak kata tidak normal lagi, berarti mentah. Coba apa yang bisa kamu dapat bang? Apa? Kalau menghargai, apa yang bisa kamu simpulkan dari menghargai? Coba. Ayo coba. Apa itu hal tentang menghargai? Kenapa poin menghargai ini ada di peran karakter etika di remaja sekarang? Coba. Kamu udah kelas berapa? Nah, coba pasti udah tahu dong. Apa itu? Nggak tahu? Nah, tentang menghargai yang kamu bilang, kalau misalnya nih saya sedikit jelaskan. Kalau tentang menghargai deh, kayak kami di depan ini, kata kakak tadi kan tentang mengasihi, menghargai, tidak bermusuhan, terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan, hidup dengan yang
girong, terus yang kritik dengan yang lurus gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu tahu tentang hal menghargai, kau pasti kamu ngerti poin besarnya tentang kamu menghargai. Nah, oke lah, saya skip lagi. Coba kita masuk di Alkitab, kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ada yang bisa baca? 1 Korintus 13 ayat apa? Kalau menghargai, apa yang bisa kamu simpulkan dari menghargai? Coba. Ayo coba. Apa itu hal tentang menghargai? Kenapa poin menghargai ini ada di peran karakter etika di remaja sekarang? Coba. Kamu udah kelas berapa? Nah, coba pasti udah tahu dong. Apa itu? Nggak tahu? Nah, tentang menghargai yang kamu bilang, kalau misalnya nih saya sedikit jelaskan. Kalau tentang menghargai deh, kayak kami di depan ini, kata kakak tadi kan tentang mengasihi, menghargai, tidak bermusuhan, terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan, kritik dengan yang girong, terus yang kritik dengan yang lurus gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu tahu tentang hal menghargai, kau pasti kamu ngerti poin besarnya tentang kamu menghargai. Nah, oke lah, saya skip lagi. Coba kita masuk di Alkitab, kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ada yang bisa baca? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. kasih itu sabar, Ada yang bisa baca? Satu orang? Coba. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kuat Kak, dengar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan merakyat, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan banyak. Oke, makasih ya Kak ya. Nah, tadi udah panjang Kakak sama Abang yang menjelaskan tentang peran pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian anak. Nah, di sini kita bisa mengambil poin besarnya tentang apa? Tentang kasih, tidak cemburu, tidak iri hati, tidak apa lagi, tidak membedakan, tidak memegahkan diri. Banyak di situ poin. Nah, Tuhan aja menyuruh kita tentang mengasihi. Nah, umat Kristen tidak jauh dari kata kasih, karena memang itu hukum yang pertama dan paling utama. Nah, kalau misalnya udah panjang-panjang kita cerita tentang peran kasih, etika di dalam lingkungan, di dalam keluarga, gak jauh kita tentang kasih kan. Jadi kalau misalnya di sini adanya yang bermusuhan, adanya yang bermusuhan. Iya Bunga, kamu musuhan sama siapa? Sama Sir Kevin? Musuhan kamu. Nah, kalau misalnya kita bercerita tentang kasih, tentang pertemanan, jadi ini kan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan kan? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau di sini kita bermusuh-musuhan datang kepada Tuhan, kayak percuma ibadah kita, ya kan? Nah, tadi udah dijelaskan Kakak Inka, ada banyak poin-poin besarnya. Terus tentang kesopanan, banyak di remaja sekarang tidak sopan seperti apa yang di sebelah sana.
sampai mulut saya ngomong tidak sopan dia. Seperti yang di sana yang pakai topi, main handphone dia. Itu apa dibilang etika apa itu? Bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Inilah di zaman sekarang paling rendah tentang sikap menghargai mau dimanapun. Mau dimanapun kita berada, kalau misalnya kami kakak-kakak udah di depan, tolong kalian hargai, karena menghargai itu memang mahal dan gak semua orang bisa melakukannya. Nanti di kemudian hari, toh kalian bakalan jadi kami, kalian bakalan jadi ngomong di depan, jadi pemimpin. Gak mungkin kalian bakalan di situ terus sampai 10 tahun, enggak kan? Inilah sulitnya remaja sekarang merubah sikap menghargai, mau di sekolah, di gereja, di masyarakat, mau dimanapun. Jadi kan adik-adik udah panjang kita cerita-cerita, mungkin kalian udah bosan sama kami ngomong panjang-panjang. Cepatlah kakak itu ngomong kan. Jadi poin besarnya ini yang terutama tentang kasih. Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Nah tadi juga udah dijelaskan abang ini, kalau pelajar itu banyak dikasih tugas dikerjain. Di sekolah juga, kami kan ngajar di SMA Negeri 1 Perguruan. Kalau dikasih tugas, besok kelas hari kumpul, minggu depan lagi kumpul ya kan. Tapi seminggu lagi datang, besok langsung ketinggalan buku. Ketinggalan apa belum siap? Enggak sih Bu, enggak udah siap nih si Bu itu. Dan kami koreksi tugasnya. Nah, jadi tolonglah diubah sikap karakternya ya teman-teman ya. Kurangin sifat negatifnya untuk abang-abang di belakang. Mungkin kalian udah bosan dengar kami. Terima kasih untuk waktu yang kalian berikan untuk kami. Semoga yang kami paparkan, yang kami bilang bukan hanya lewat saja, sebatas lewat. Masih mending sih lewat, masih ada lengket-lengketnya. Kalau membanggakan itu udah gawat ya kan. Udah berapa menit kita ngomong di sini? Udah ada setengah jam. Jadi kami tutup. Kami kembali untuk kepada saudari